Saat insan-insan politik saling bertemu dalam satu waktu di tahun politik dan sedang membutuhkan dukungan politik, lalu menyatakan bahwa pertemuan itu hanyalah sekedar pertemuan biasa, tidak ada muatan politik, masyarakat Indonesia sudah mafhum bahwa sedang terjadi kebohongan politik. Politik itu bukan sekedar pidato di mimbar demokrasi. Politik juga bukan cuma bisik-bisik penuh intrik. Politik juga kadang tidak butuh pernyataan politik. Diam dan geraknya aktor politik adalah bentuk manifestasi politik. Begitu juga pertemuan Anies dan Caimin dengan Habib Rizik pekan lalu adalah simbol bahwa sedang akan dilakukan penyatuan kekuatan politik Islam. Apa yang sedang terjadi? Apakah koalisi Anies mulai menyadari sudah tidak bisa lagi menggunakan strategi politik identitas, tetapi harus masuk ke ruang yang lebih dalam dan mengerikan, yaitu politik aliran? Mari kita bahas. Pekan kemarin kita kembali dipertontonkan peristiwa politik yang sekali lagi mengusik akal sehat publik. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar beserta beberapa pengurus PKB dan Partai Nasdem bertemu Habib Rizik di Petamburan, rumah kediaman sang Habib. Tampak juga di sana Yusuf Martak, Ketua Majelis Syuro Persatuan Alumni 212. Baik dari pihak Habib Rizik maupun dari pihak pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sama-sama kompak menyatakan tidak ada agenda politik dalam pertemuan itu. Hanya menghadiri undangan untuk menjadi saksi pernikahan putri Habib Rizik sekaligus mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi publik kadung tidak percaya. Anies dan Caimin adalah calon capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan yang sedang haus dukungan. Sementara Habib Rizik memiliki tarikan politik yang relatif kuat, terutama di kalangan muslim perkotaan dan kelompok Islam konservatif. Dua simbol politik bertemu, walaupun tidak ada pembicaraan, sesungguhnya merupakan komunikasi politik yang intens. Apalagi jika bukan karena motif dukungan politik. Bagi Anies Baswedan, Habib Rizik bukan orang baru dalam relasi politiknya. Tidak 1-2 kali Anies bertandang ke Petamburan. Bahkan bisa dibilang gerbong Habib Rizik adalah pendukung utama Anies Baswedan pada ajang Pilkada Jakarta 2017 lalu. Bahkan eksistensi Habib Rizik sendiri menjadi magnet politik yang diharapkan turut mendongkrak elektabilitas. Kita masih ingat pada tahun 2019 lalu, pada perhelatan Pilpres 2019 setelah mendukung kemenangan Anies di Pilkada Jakarta, gerbong Habib Rizik mendukung Prabowo Subianto. Saat itu Prabowo melontarkan janji akan menjemput Habib Rizik andai menang Pilpres 2019. Akan bekerja keras untuk beliau kembali. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Prabowo menyatakan akan mengirim pesawatnya sendiri untuk menjemput sang Habib. Saat itu memang Habib Rizik berada di pelariannya di Arab Saudi karena terbelit beberapa kasus hukum. Prabowo akhirnya kalah pada Pilpres 2019 dan ketika Habib Rizik pulang kembali pada tahun 2020 setelah 3 tahun berada di pelariannya, Prabowo tidak jadi menjemputnya, tapi Anies yang saat itu menjadi gubernur DKI Jakarta segera menemuinya beberapa jam setelah Habib Rizik tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu Anies dan Habib Rizik bertemu seperti nostalgia politik, tapi tidak begitu dengan Muhaimin Iskandar. Rasa-rasanya ini baru kali pertama Caimin bertemu Habib Rizik. Serba kaku dan canggung, bisa jadi juga kalah harisma. Caimin pun mencium takzim tangan sang Habib.
Caimin dan tentu saja PKB memang berbeda pilihan politik dengan kelompok Habib Rizik. Secara ideologi politik juga berhadap-hadapan. Secara psikologis, sikap Habib yang dulu selalu berseberangan dengan Gus Dur menjadi memori yang tidak mengenakan bagi konstituen PKB. Ibaratnya, elit PKB seperti Caimin boleh jadi bisa bertemu. Tetapi hubungan pemilih PKB dan kelompok ex-FPI Habib Rizik seperti air dengan minyak. Apalagi FPI telah dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah melalui surat keputusan bersama atau SKB 6 menteri, kementerian, lembaga sejak 30 Desember 2020. Bisa dibilang PKB tidak ada irisan politik sama sekali dengan Habib Rizik. Namun perlu difahami, aktor-aktor politik dalam pertemuan malam itu adalah representasi dari politik Islam. Habib Rizik bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari pergerakan politik kelompok 212. Kelompok 212 dan juga FPI kerap disebut sebagai simbol kelompok Islam radikal dan cenderung ekstrim. Kelompok ini mengklaim memiliki pengikut yang besar di Muslim perkotaan. Caimin selaku Ketua Umum PKB adalah representasi politik kelompok Islam tradisional yang ada di area pedesaan, yang juga mengklaim memiliki massa yang besar. Sementara Anies Baswedan walaupun dicalonkan dari Partai Nasdem yang nasionalis, tetapi Anies lebih identik dengan wajah Islam modernis khas Muslim perkotaan. Saat tiga kelompok politik Islam ini bertemu, saling mendukung dalam koalisi, sebenarnya sedang menyulut munculnya kembali politik aliran. Istilah politik aliran ini dikenalkan pertama kali oleh Clifford Geertz, seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Melalui bukunya Religion of Java yang terbit tahun 1960, Geertz menyatakan untuk memahami karakteristik sosial politik masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspek primordialisme. Bahwa masyarakat Indonesia sangat terikat dengan aliran yang diikutinya, termasuk hubungan etnik, budaya, dan agama yang melingkupinya. Di Jawa, Geertz menyebut ada 3 kelompok masyarakat, yaitu santri, abangan, dan priai. Pada ruang politik, afiliasi masyarakat terkotak pada 3 kelompok tersebut. Pada pemilu 1955 misalnya, kelompok santri bergabung pada partai-partai Islam seperti Masyumi, Partai NU atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Kelompok abangan yang dianggap bukan representasi agama dan lebih banyak diisi kelompok pekerja, petani, dan nelayan menisbatkan aliran politiknya pada Partai Sosialis Indonesia atau Partai Komunis Indonesia. Sedangkan kelompok priai yang merupakan representasi kelompok kelas menengah dan aparat negara mengarahkan politiknya pada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tidak ada yang keliru dalam politik aliran. Geertz menyebut politik aliran sebagai tipologi untuk memahami sosiokultural dan politik masyarakat. Politik aliran menjadi bermasalah ketika disengaja untuk didesain agar basis dukungan politik masyarakat Indonesia mengarah berdasarkan aliran agama dan keyakinannya. Sektarianisme berdasarkan agama diangkat kembali sebagai sentimen politik demi meraih dukungan. Padahal sejauh ini unsur-unsur sektarianisme agama dalam politik sejak era reformasi sudah mulai memudar. Tidak ada partai politik yang berideologi nasionalisme yang betul-betul meninggalkan agama. Demikian juga tidak ada partai berbasis agama yang sepenuhnya meninggalkan aspek sosialisme dan nasionalisme. Partai-partai Islam tetap membawa semangat nasionalisme dalam ideologinya. Pun demikian, partai nasionalisme pun tetap menjadikan agama instrumen pergerakannya sebagai ideologi nasionalisme religius. PDI Perjuangan saja
yang mengaku partai nasionalis tetap memiliki sayap keagamaan dengan adanya Baitul Muslimin Indonesia. Karena itu perlu diingatkan kembali bahwa menjadikan politik aliran sebagai strategi pemenangan Pilpres 2024 sama sekali tidak bijaksana dan justru akan memecah masyarakat Indonesia. Agama hanya akan ditunggangi sebagai alat mendapatkan dukungan. Politik aliran cenderung memantik munculnya polarisasi di masyarakat. Seseorang berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan serupa. Ini akan memperdalam jurang antara kelompok yang berbeda dan bisa mengakibatkan ketegangan di tengah masyarakat. Dan yang akan disayangkan adalah ketika ketegangan politik menggejala, masyarakat akan abai dengan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para kandidat capres dan cawapres. Seandainya, sekali lagi ini seandainya ya, simbol Anies, Caimin dan Habib Rizik adalah upaya untuk melahirkan kembali politik aliran, maka itu sama dengan menegakkan benang yang basah. Konstelasi politik sudah berbeda, kondisi zaman sudah berubah. Dalam sejarah republik ini, kekuatan politik yang menggunakan agama untuk menarik dukungan selalu kalah dalam kontestasi politik. Dan di era keterbukaan ini, di mana masyarakat sudah semakin sadar dan cerdas menggunakan agama sebagai alat politik dengan tujuan apapun, akan mengalami kegagalan dan hanya akan mengulangi kekalahan. Inilah asa saya, asa Ayah NH.